Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita selalu perlindungan Allah, bukan iblis ya. Jadi pagi ini hampir saja aku tubuhkan dengan motor, pemirsa. Jadi sebenarnya beberapa tahun lalu aku diperingatkan tidak boleh aku membeli kain, apalagi menggunakan kain yang ada motif segitiga, pemirsa. Segitiga bermuda meren ya. Jadi di sini apa ya? Aku selalu dilarang dan tidak boleh memakai motif batik segitiga. Apa lambang segitiga itu? Jika sampai sepertinya apa ya? Aku tidak mengatakan suami, ya suamiku cintanya segitiga. Begitu suamiku ke yang ketiga, tubrukan aku. Itulah ya. Jadi intinya aku dilarang sudah dari tahun lalu ya, dari beberapa tahun lalu. Kalau aku beli kain, kenapa ya bawaannya kok lucu gitu, motifnya itu lucu, aku beli itu. Tapi qadarullah ya, Allah selalu melindungi aku karena kebaikan tanganku kali ya. Aku selalu peduli terhadap kucing ya. Istilahnya kucing itu kan kesayangan Nabi. Jadi pedulilah di jalan raya, di tiap tempat yang kusindahi. Jadi ini intinya sebenarnya aku dilarang memakai motif kain yang segitiga, motif batik gitu ya, corak-corak yang seperti ini tuh dilarang, yang segitiga itu. Tapi kenapa ya bawaannya tuh pakai katanya. Aku ketika dipakai, no, meleng tuh di jalan, aku mau nubruk. Jangan bilang suamiku cinta yang segitiga. Iya, itulah ya. Ini kisah hidupku asli, kenyataannya. Jadi intinya lambang segitiga ini dilarang. Aku dilarang memakai motif-motif kayak segitiga sama sisi ya. Aku tuh selalu bertanya, kenapa ya aku tidak boleh memakai motif batik segitiga, tapi lucu, unik gitu, kayak motif abstrak, kayak motif apa ya? Kalimantan itu kan ada, maksudnya ada yang batik-batik motif Kalimantan seperti apa ya? Kayak motif-motif bukan songket ya, apa tuh yang motif-motif lucu-lucu lah ya. Bukan ini kali ya, yang aku tuh seneng motif-motif yang kayak apa ya, yang ke batik-batik Kalimantan gitu lah ya, lucu, maksudnya abstrak betul lucu. Giliran ini sebenarnya larangan. Sepertinya Nabi Muhammad berada jadi ruhaniahnya bicara sama aku, kamu dilarang ya memakai batik yang motif segitiga. Bisa jadi ya sepulang umrah itu, tapi aku senang gitu ya, kenapa ya? Tapi ya itulah intinya, apa ya, karena apa ya, ketika aku pakai sudut segitiga sama sisi, ketika sudutnya di tengah masih aman, ketika sudut yang ketiga, maka kecelakaanlah bagi aku. Seperti barusan hampir saja tubuhkan sama motor. Jadi ini intinya rahasia segitiga ya. Jangan pernah bangga memakai segitiga. Ya hati-hati ya. Aku aja dilarang sama Nabi Muhammad, jangan memakai segitiga. Gitu. Aku yang selamat aku yang selamat atau Anda yang selamat? Akhir zaman itu seperti itu sepertinya. Aku selamat, Anda selamat. Itulah moto aku, bukan aku selamat, Anda tidak selamat. Itu meren ya. Jadinya sekarang itu kalau maunya aku selamat, Anda selamat. Nah, bukan Anda selamat, aku celaka. Sulit atau ya. Makanya ada larangan seperti itu ruhaniahnya Nabi Muhammad kali ya, dilarang aku memakai segitiga, pemirsa. Seperti pagi ini ingin ku pakai, ternyata hampir saja aku tubrukan ya. Ngeri ya, ngeri sekali ya. Di sini tuh berarti ada bukan simbol-simbol khusus ya.
Jadi aku dituntun pakai gitu, pakai. Aku sebenarnya aku kurang suka ya, tapi kayak pakai gitu. Cinta segitiga ya, jangan bilang segitiga bermuda ya. Makanya selalu memohon. Sulit ya hidup seperti kita hidup di pinggir pantai. Jadi di pinggir mana ya? Misalkan di pinggir apa ya? Perbatasan apa? Zona merah. Apa zona biru? Jadi sulit sekali. Jadi ini intinya memohon selalu kebaikan dunia dan akhirat, memohon dipertemukan gini loh, dengan orang-orang yang satu visi misi, satu frekuensi dengan kita. Jadi di sini kita harus berusaha baik. Jika kita baik, hati kita baik, tauhidnya yang bagus, maka akan dipertemukan dengan orang-orang yang bertauhid juga ya. Di sini tuh ada aku itu tipe orang yang aku ingin menolong. Tidak semua orang bisa ditolong. Terlebih-lebih yang aliran, misalnya gini loh, tidak semua orang bisa kita bantu gitu. Tidak semua orang. Karena ada pihak-pihak yang ketika kita bantu dia malah mencelakakan kita. Gitu ya. Jangan dibilang jadi tumbal ya. Jadi intinya seperti itulah ya. Jadi ada larangan khusus ketika aku membeli kain, memakai baju, dilarang yang motif-motif kayak gini gitu. Nabi Muhammad tuh ngelarang ya, nggak boleh gitu. Kenapa? Takut gini loh, nanti kamu celaka gitu. Dan itu sering terjadi. Kadang aku pernah kepleset motor, nggak pernah sih kalau tuh bukan kepleset, jatuh, tapi nggak pernah, maksudnya nggak terlalu itu ya, misalkan dalam kondisi kayak apa ya, pernah tuh jatuh. Yang paling parah kemarin, aku lagi waktu itu acara apa ya, kemarin tuh manasik ya, aku ikut manasik, pas begitu lempar jumroh aku yang pingsan. Kenapa ya bisa begitu ya? Jadi aku yang jadi kenapa aku ya yang ini gitu, aku yang tumbang. Coba jadi apa ya, waktu kemarin waktu lempar jumroh itu, waktu manasik ya, waktu ngantar si abah manasik, aku dadak kayak pingsan gitu, nyesek pingsan, langsung kata Allah teh, buruan masuk ke masjid. Nah, aku waktu ngeliput tuh kemarin tuh tumbang. Jadi sebenarnya aku lagi sehat-sehat, kenapa jadi aku tumbang ya? Tumbang kayak gini loh, langsung kerasa nyesek, yuk tumbang gitu. Tapi di sini Allah menuntun aku buruan masuk ke masjid. Akhirnya aku rebahan di masjid. Alhamdulillah ya qadarullah, aku bisa diistirahatin kali ya. Terus ngobrol deh akhirnya sama Bu Ustazah, suaminya Pak Ustadz. Jadi ketika aku merasakan seperti itu, waktu itu pas banget para itu tuh seperti itu gitu. Allah langsung bener-bener masuk, tidak boleh. Jadi langsung di dalam masjid aku tuh sebenarnya itu ya. Jadi apa ya, ada simbol-simbol yang tidak boleh aku gunakan, tidak boleh ya, terutama yang segitiga ini, batik segitiga. Aku tidak boleh membeli, apalagi memakai batik-batik yang motif kayak gini gitu. Tapi seolah-olah ada kekuatan yang kamu harus beli itu harus, tidak bisa tidak. Seperti itulah ya. Jadi sebenarnya ada pantangan ya dalam diri aku, tidak boleh ya. Jadi sebaik-baik motif itu polos gitu. Polos aja, kalau hitam-hitam, biru-biru, ungu-ungu, hitam apa lagi ya? Marun, merah apa ya? Merah cabe tuh seperti TV One. Kalau motif kayak gini tuh larangan sebenarnya. Aku sudah dilarang sama ruhaniah Nabi Muhammad. Emang udah bermimpi Nabi Muhammad sepulang umroh ya. Jadi gak boleh ya, ada pantangan khusus gitu. Tapi ini kan sayang, kalau nggak aku pakai kan sayang, aku kan udah beli. Makanya barusan aku pakai lagi di pagi hari, wah pulang-pulang di jalan mau nubruk. Jadi lah ya intinya ya. Jadi sebenarnya
seperti berkaitan dengan segitiga, cinta segitiga. Wah, itu pantesan aku suka nonton film itu ya. Pak Haji ya, jangan sampai kata Pak Haji teh. Ya, jangan sampai di sini loh. Cinta segitiga, ada judul film Cinta Segitiga. Jangan bilang segitiga bermuda ya. Jadi udahlah, itu aja ya yang disampaikan. Ini sebagai, bukan sebagai lagi, tapi inilah this is a real story about my life. Jadi aku punya larangan khusus dari Nabi, tidak boleh memakai motif yang segitiga, batik-batik yang yang melambangkan segitiga. Itu ada batik-batik yang melambangkan segitiga dan bawaannya bagus luar biasa ya. Jadi tidak boleh gitu. Sebaik-baik motif itu pilih yang, kalau mau abstrak mending abstrak gitu. Tapi kalau yang adalah lambang segitiga itu jangan. Sebaik-baik pakaian itu, makanya aku selalu bikin yang polos-polos gitulah, polos gitu. Enggak, sebenarnya enggak polos juga. Brokat masih mending ya, brokat. Terus ada motif yang dua motif, dua warna, selalu aja dua gitu. Dibelah dua, tapi ininya abstraknya tidak ada motif segitiga sebenarnya, tidak ada. Tapi ini motifnya segitiga, si biru nih, biru. Maksudnya aku penyuka biru kan, tapi dengan abstrak seperti ini tidak bisa ya. Jadi ini sebagai pembelajaran, inilah real story life about my life. Cepat tahu kali ya cerita hidup aku suka curhat gitulah. Tapi aku selalu dalam perlindungan Allah ya. Makanya di sini selalu ingat amal baik kita, penyayang binatang. Insya Allah doa mereka itu selalu menjaga kita sampai sekarang. Karena ada banyak orang yang ingin kubantu ya. Kemarin udah begini. Ada sahabat aku yang minta bantuan, aku kasih seadanya ya. Jadi di sini luar biasa ya, bantuan itu benar-benar menjadi pelindung di akhir zaman ini. Bantuan kita kepada orang lain, bukan orang lain, ke orang-orang terdekat gitu ya, sahabat kita, teman, orang lain juga yang selewat. Kebaikan satu biji jarah pun akan diperhitungkan sama Allah. Seperti begini, aku misalkan seseorang tidak pernah memberikan kebaikan sama aku, tapi dia merasa ingat, aku kan pernah memberikan kamu satu gelas air minum misalkan, diperhitungkan terus kebaikan. Kalau aku bukan tipe orang yang kebaikanku banyak dan dihitung gitu, bukan seperti itu. Kalau udah melakukan kebaikan lupakan, udah melakukan kebaikan lupakan gitu. Biar Allah yang menghitung, bukan kita yang menghitung gitu ya intinya. Dan aku tipe orang yang, nggak enakan aku tipenya. Misalkan ada orang sekali berbuat baik sama aku, terpaksa atau tidak, tapi aku terima gitu. Misalkan segelas air, aku pernah memberikan ketika kamu haus, memberikan segelas air, terus saja aku ingat gitu kebaikan itu. Tapi di sini ada jenis-jenis apa ya? Lah itulah intinya seperti itulah ya. Ini kisah hidup aku, this is my real story, dimana aku tidak bisa menggunakan motif segitiga bermuda itu karena ada history ya, segitiga bermuda. Nah aku suka ini dia motif-motif sesekali, bukan suka ya, sesekali aku lihat batik yang ada motif segitiga. Terus ini juga sebenarnya bukan batik ini ya, kayak apa ya, nah ini ya, semoga Allah selalu melindungi aku untuk tujuan baik ya. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan aku tuh. Aku harus membantu orang yang jual butuh barang sehingga tidak bisa pulang kampung karena keadaan ya, keuanganku lagi tidak bukan mengizinkan, keuangan aku lagi tidak tidak kondusif situasi kali ya. Jadi intinya itulah ya. Jadi kepada kaum mukmin ya, sebagai warning kalian, jadi hati-hati kalau memilih baju motif-motif yang abstrak, segitiga, mendingan yang abstrak kayak coret-coret abstrak biasa ya. Ini dengan simbol-simbol tertentu, jadinya disimbolin kayak beginilah ya.
Dan hanya ini satu ya, dulu pernah 3 tuh. Jadi aku kalau motif batik karena suka pengen sedih. Itu ya di situ ya. Jadi ada larangan, pantangan dari simbol, dari ke favorit kita itu harus selektif gitu. Itu sehingga Nabi Muhammad pun mewarning karena bahayanya bagi kita, bagi diri kita ya. Akhir zaman ini gitu ya. Jadi kita mendoakan orang-orang yang frekuensi kali ya, tapi tidak bisa mendoakan orang-orang yang di luar kapasitas. Itu intinya. Udah itu aja yang ingin gue sampaikan ya. Jadi intinya amaluna amalukum, itulah akhir zaman. Amalmu amalmu, amalku amalku. Pengamalan dari amaluna amalukum adalah periode akhir zaman ini. Coba umat Nabi Muhammad itu akan diuji dengan sakit, panas, terus diuji dengan berbagai macam ujian hidup ya. Tapi itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, yang mengaku umat Nabi Muhammad, jangan heran ya kalau yang ilmu-ilmu kebal itu bukan umat Nabi Muhammad sebenarnya. Mereka itu misalkan tidak mau sakit ya, akhirnya kebal gitu. Nabi Muhammad aja diuji dengan panas, dengan sihir. Berapa ini ya Nabi Muhammad terkena sihir. Setaraf Nabi kena sihir ya. Jadi itulah ya. Jadi intinya keep istiqomah in Allah. Allah way, Allah subhanahu wa ta'ala way, di jalan Allah dan umat dan Rasulullah dan umat Nabi Muhammad. Karena benar-benar ya, yang jadi umat Nabi Muhammad itu kurang-kurangnya mah ya bisa tertindas, terjolimi. Itu umat Nabi Muhammad itu begitu. Karena apa? Dengan air mata itu sebagai pengampunan dosa. Nanti di akhirat kebahagiaan yang hakiki ya, seperti itulah ya. Jadi ini mengisahkan tentang kehidupan aku dengan simbol segitiga ini. Aku dilarang, jadi dilarang menggunakan simbol segitiga untuk kupakai terlebih-lebih ke motif-motif kain gitu, jangan gitu, nggak boleh gitu ya. Udah itu aja yang disampaikan. Inilah kelanjutan hidup aku Ecep tuh ya, Ecep Suardaniasa. Hidup aku terus berlanjut sehingga seru lah kalau diceritain, seru. This is my real story life. Jadi beliau itu sarjana agama ya. Ecep Suardaniasa itu lulusan sarjana agama. Jadi aku selalu jadi sembarangan orang buat ku bawa bicara tentang yang personal. Aku juga hanya sesekali 2 kali ya pernah ngobrol dengan beliau gitu. Ternyata beliau itu seseorang yang tahu lebih banyak ya. Sudahlah, itu aja yang disampaikan. This is my story life hikmah apa yang aku dapatkan selama hidup aku. Alhamdulillah pagi ini aku sudah bisa fit lagi ya. Kemarin tuh aku melihat seperti begini, tolong doakan aku. Tapi ketika aku mendoakan gitu, kenapa seperti berbalik? Ya itulah ya, berbalik menyerang gitu. Ada doa yang tertolak, yang tidak dikabulkan Allah. Ada doa orang-orang yang tidak dikabulkan dengan Allah, tidak dikabulkan oleh Allah gitu ya. Terus ada doa juga yang misalkan aku bantu doakan, tetapi ketika aku bantu doakan, kenapa seperti malah menyerang? Mendoakan orang itu tapi malah menyerang kita gitu. Berarti ada jenis-jenis ya. Di sini tuh doakanlah hati-hati yang bersih. Makanya ketika aku pernah berpapasan kemarin tuh, seseorang yang mau berangkat hajian gelombang 1 kloter 3, ada satu cahaya
yang bener-bener kulihat dalam dirinya, berarti dia bersih, baik hatinya ya. Suaranya itu kok suaranya mirip kayak suami adik aku ya, Alin Susan. Terus suaranya mirip beliau ya. Ternyata ada kebersihan hati. Aku lihat ada cahaya ya di situ, cahaya kebaikan kali ya. Dia itu dipanggil sama Allah karena hatinya bersih. Yang kutanya tuh waktu itu kutegur. Dia waktu kutegur, beliau menjawab, langsung ada kilatan cahaya dari kain ihramnya. Jadi beliau ketika kutanya itu kilatan cahaya berlari gitu. Waktu itu mau ada acara mau lempar jumroh sama jadi kilatan cahayanya tuh langsung lari ke, maksudnya gini, kelihatan gitu. Berarti di sini kelebihan dia ini haji mabrur. Beliau adalah sosok haji mabrur. Aku melihat seseorang dari gelombang 1 kloter 3, ada seseorang yang benar-benar dapat predikat haji mabrur. Aku tidak tahu kebaikan apa yang dia sering lakukan, tapi dari jenis suaranya kayak gimana ya, bikin adem gitu. Jadi itulah ya. Jadi waktu aku meliput nih Acep ya, meliput kemarin di Pemda, bukan di Pemda, meliput itu di kawasan MM 2100. Aku melihat kilatan cahaya keluar dari kain ihram yang dia pakai, seorang pria. Terus ketika suaranya aku dengar, ternyata ada bening, hatinya bening. Ya, mudah-mudahan bisa jadi apa ya kalau dibilang pokoknya intinya itu yang kulihat ya. Kenapa aku bisa melihat dan merasa, nggak tahu ya. Jadi aku melihat kilatan cahaya dari kain ihramnya terus melesat gitu. Luar biasa, berarti dia benar-benar dipanggil sama Allah karena bening hatinya, baik, benar ya. Karena suara itu tidak bohong ya. Suara itu dari nada suaranya, dari cara ke orang, disapa orang dia ramah, terus dari senyumnya, itu intinya seperti itu. Jadi ada sebenarnya calon haji mabrur dari gelombang 1 tuh. Tidak sembarangan haji mabrur. Yang kulihat, tapi mudah-mudahan semuanya dapat haji mabrur ya. Tapi yang kulihat ada cahaya dari seorang pria di gelombang 1 kloter 3. Gelombang benar kloter 3. Bukan kloter 3, bukan. Kloter terakhir. Bukan kloter 3, bukan. Tidak, kloter 3 aku tidak kloter terakhir. Dia bilang gelombang 1 kloter terakhir. Jadi bukan kloter 3, salah alamat ya. Jadi ini salah alamat. Bukan salah alamat nanti jadi mudah-mudahan maksudnya semua kloter adalah ya haji mabrur. Tapi yang kulihat waktu itu ada kilatan cahaya dari suara seorang pria. Berarti baik, benar hatinya bening ya. Makanya kalau hati yang bening ketemu yang bening, coba hati kalau baik hati kita maunya kayak gini loh. Jadi beliau itu kloter terakhir dari gelombang 1. Aku tidak tahu siapa namanya ya. Pokoknya beliau itu gelombang 1 katanya. Tapi aku kloternya terakhir kalau nggak salah. Bukan kloter 3, salah ya. Aku mah ingatnya kloter 3 baik. Udah aku akan nganterin si Abah. Jadi ya aku lihat cahaya itu dari kloter terakhir gelombang 1. Aku prediksikan dia adalah haji mabrur nantinya. Mabrur benar-benar berarti dia benar-benar luar biasa ya. Karena udah cahaya itu udah benar-benar cahaya itu benar-benar kulihat benar-benar bening ya dari suaranya. Cuma sekali. Terus aku putar lagi. Ya, misalkan videonya aku putar lagi tidak terlihat. Jadi cuma sekali menampakkan. Sepertinya begini. Kalau berhaji nih bagi kaum mukmin cukup sekali, jangan berkali-kali. Bagusnya ya, umroh sekali, haji sekali. Jangan terlalu sering berkali-kali, mendingan mengumrohkan yang lain kalau menurut aku ya. Karena itu cita-citaku ya. Aku cukup umroh sekali. Nah, terus daftar haji, udah haji besar. Yang penting aku menunggu waktu, udah tercatat sama Allah.
terlaksana atau tidaknya itu gimana Allah mentakdirkan aku. Tapi di akhir zaman ini Allah cuma begini, tugas kamu banyak dan berat, kamu daftar tercatat udah gitu. Karena periode gambling misalkan, apalagi tugas aku yang berat-berat ya. Nah, jadi di sini tuh sebaik-baik haji itu, jadi haji sekali, haji besar ya sekali. Kasihan juga kan buat yang lain nunggu gitu, sampai beberapa kali pengen hajian lagi. Jadi kasihan yang nggak kebagian gitu, yang antri. Nah, kalau bagi aku umrah sekali, haji sekali, sepertinya itu tuntunannya yang harus kulakukan ya buat aku gitu, bukan haji berkali-kali gitu. Baik buat kecuali ada kerjaan kayak gini, aku mandu tur nih, boleh tuh gitu. Berarti itu bonus dari Allah ya. Sekarang ini, ayo tiap tahun aku mandu gitu. Bukan aku niat buat haji tapi di situ bonus dari Allah. Berarti aku qadarullah selalu dipertemukan dengan Ka'bah setiap tahun misal. Terus memandu yang lain gitu, guidance, jadi guidance itu ya. Jadi itulah ya yang aku cermati. Jadi haji sekali, umrah sekali, itu buat aku ya, mungkin buat yang lainnya juga gitu, memberikan kesempatan kepada para calon haji besar untuk ngantri gitu. Jadi udah berebut ya, kasihan udah hajian lagi nanti deh gitu, mengalah gitu. Terus kalau umroh, karena misalkan pekerjaanku nih, aku udah umroh sekali nih, tapi kalau ada pekerjaanku yang harus nge-guidein orang, itu bonus dari Allah. Berarti aku bisa tiap tahun atau tiap tahun lah ya, nge-guidein orang, itu beda lagi halnya gitu. Jadi jadi ada hal-hal tertentu, ada pantangan ternyata ya. Dalam kehidupan ini juga sama kan, ada buah holdi yang tidak boleh dimakan kalau Nabi Adam dan Hawa ya. Misalkan seperti itulah, jadi ada pantangan-pantangan buah ternyata ya. Sebaik-baik buah itu belilah yang buahnya kulitnya halus, jangan yang di sini ada buah yang dari alam ya, tumbuh sendiri, namanya, aku kok lupa nama buah itu. Ada 2 jenis pohon di aku ya, dan seperti ada kayak gini, kamu dilarang pantang makan itu bukan buah kamu yang harus kumakan. Nah itu sepertinya. Jadi sini aku ada pohon jambu nih, dari kecil aku suka makan pohon jambu. Ada pohon seperti, bukan pula apa ya, aku lupa ya. Aku sudah berusaha paprasin tuh dari mulai bibit, dia numbuh ya dari alam. Terus kupaprasin tapi numbuh lagi. Akhirnya gede dan berbuah gitu. Jadi ada jenis buah-buahan yang tidak boleh kumakan juga ternyata pemirsa. Jadi tidak semua pohon bisa kutanam, tidak semua buah bisa kumakan. Itu ya, karena begini. Kalau yang ini tentang buah, yang ngasih tahu bukan Nabi Muhammad, tapi sepertinya itu kayak gini. Dari makhluk astral yang gini, kamu tidak boleh makan itu bukan makanan kamu katanya. Jadi malah kayak seolah-olah kamu mau umat Nabi Muhammad, kita mau bukan gitu. Kayak seperti itu, makhluk astral ada makhluk astral. Jadi kayak terus harus memilah-milih. Aku tuh harus memilah-milih buah yang kulitnya halus. Jadi jangan yang kayak gelembung-gelembung gitu, jangan yang gelembung-gelembung gitu. Itu pantangan katanya bagi kamu. Ada makhluk astral yang ngomong sama aku. Jadi ketika ada Nabi Muhammad ngomong, ada juga makhluk astral tuh. Jadi oh iya begitu ya gitu. Apa efeknya kayak gitu. Jadi di dalam kehidupan ini ada pantangan ternyata pemirsa. Pantangan tuh maksudnya gini, kalau apa yang diomongkan Nabi Muhammad itu benar, misalkan makan sesuai dengan porsinya. Kalau berlebih nanti kita menimbulkan efek penyakit bagi kita. Begitupun dalam kehidupan ini ya. Jadi itulah ya, this is my story life. Jadi aku qadarullah ditakdirkan untuk bisa peka terhadap dunia lain ya, makhluk astral. Tidak aku panggil tapi mereka ngomong sendiri gitu. Kayak ngedeketin kamu ini gitu. Terus ada ilmu ruhaniyah gitu. Ruhaniyah
ada ya guru-guru besar, ulama-ulama yang meninggal, ada. Kalau Nabi Muhammad, tidak ada yang bertemu Nabi Muhammad, ruhaniyah Nabi Muhammad lebih dari sekali. Coba tanya deh. Oh, ada yang pernah bertemu ruhaniyah Nabi Muhammad hanya bertemu sekali dan tidak akan dipertemukan dalam mimpi lagi. Hanya cukup sekali. Ya, kalaupun pernah diperlihatkan wajahnya, tidak akan bisa melihat wajahnya, tetapi cahaya itu yang aku alami ketika aku bermimpi ya. Tapi apa ya, jadi sebenarnya bukan mimpi ya, jadi seolah-olah kayak aku bangun tidur gitu, setengah inget, setengah sadar, setengah enggak. Jadi yang dilihat itu, kalau ingin yang mungkin ada orang yang misalkan ada kaum mukmin yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, berdoalah ya, beramal baik, budi baik gitu, banyak melakukan hal-hal kebaikan. Nah, sehingga beliau pun datangnya dalam wujud apa, cahaya, seperti dalam ada tulisan Muhammad gitu, terus cahaya gitu. Tidak menampakkan wajahnya ya, kecuali bagi orang-orang tertentu itu ya. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan aku ya, sehingga aku mengatakan ini di akhir zaman ya. Kalau tidak aku katakan jadi apa ya, akhir zaman ini latah jan. Mungkin itu nasihat Nabi Muhammad ya, jangan bersedih, lakukan banyak amal baik, budi baik, terus apa ya, situasi memang tidak bisa kembali seperti semula ya. Sekarang nih banyak periode yang udah gambling ya, yang kita sebagai manusia banyak melakukan salah apa ya, taktik, strategi, yang bilang politik ya. Jadi di sini tuh apa ya, itulah ya, omongan Nabi Muhammad itu tidak pernah salah, benar ya. Jadi itulah ya, itu yang ingin ku sampaikan ya Ecep. Jadi cerita hidup aku masih terus berlanjut. Seperti apakah cerita hidupnya? Aku kan baru curhat sekali dua kali nih sama Ecep tuh, waktu waktu sakit nengok ya. Udah berlanjut tuh kisah hidupku. Jadi sebaik-baik halaman tanamilah dengan yang obat-obat sunnah Nabi ya, karena luar biasa ya akhir zaman ini, sihir vs sihir akhir zaman ini itu sihir. Makanya di sini tuh self terapi itu diperlukan ya, karena kita tidak bisa bersandar sama orang lain untuk menerapi, karena orang lain juga manusia biasa. Nah, kalau yang menerapinya sakit bagaimana? Atau kalau enggak tumbang, masa kita ngarepin yang nerapi terus? Kita dong diri sendiri. Jadi di sini orang yang menerapi bisa tumbang, bisa sakit, bisa meninggal. Tapi kalau kita bisa melakukan terapi diri sendiri ya, self terapi, gunakanlah sebaik-baik terapi itu sunnah Nabi ya. Karena kalau sembuh total sembuh ya. Sudah segitu aja yang saya sampaikan pagi ini ya. This is my story life hikmah. Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguide kita, selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah. Itulah doaku untuk kita semua ya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas.